Seorang pria kulit hitam masuk ke sebuah toko perhiasan dan tertarik pada sebuah kalung yang sangat indah. Namun, penjaga toko bernama Mary memandangnya dengan jijik. Ketika pria itu mengatakan bahwa ia ingin membeli kalung tersebut, Mary mencibir dan menyebutkan harganya $20.000. Meskipun diperlakukan seperti itu, pria tersebut bernama George tetap bersikeras untuk membeli kalung itu untuk istrinya. Namun sebelum membeli, ia ingin melihatnya lebih dekat. Mary mengira dia hanya bercanda dan tidak percaya bahwa dia mampu membelinya. Dengan nada mengejek, Mary menyarankan agar dia kembali ke jalanan karena tempat itu dianggap lebih pantas untuknya. Diskriminasi ini membuat George sangat kecewa. George menjadi marah dan mengancam akan melaporkan Mary kepada manajer toko. Saat itu, seorang pria berpakaian rapi dengan jas dan dasi masuk ke toko dan mengatakan bahwa ia juga ingin melihat kalung itu. Mary langsung menyambutnya dengan ramah dan memuji seleranya. Melihat ini, George merasa bingung. Ketika pria itu memutuskan untuk membeli kalung tersebut, George segera menyela dan mengatakan bahwa dia yang lebih dulu tertarik pada kalung itu. Pria berpakaian jas itu meremehkan dan berkata, "Siapa yang bisa membayar? Dia yang berhak atas kalung ini." George tidak tahan lagi dengan penghinaan itu dan menyatakan ingin membeli kalung tersebut. Namun ia tiba-tiba sadar bahwa ia telah melupakan dompetnya di rumah. Mendengar itu, Mary mencibir dengan lebih kuat, menuduhnya hanya berbohong dan menyuruhnya berhenti berpura-pura. Karena putus asa, George mengatakan bahwa ia akan pulang untuk mengambil uangnya, lalu pergi dengan tergesa-gesa. Begitu George pergi, Mary langsung memberikan kalung itu kepada pria berjas tersebut dan tersenyum, mengatakan bahwa istrinya pasti akan menyukai kalung itu. Tapi pria itu tertawa dan berkata, "Saya masih lajang." Kemudian dia mengenakan kalung itu ke leher Mary dengan tangannya sendiri. Mary merasa sangat senang karena diperhatikan. Ketika pria itu mengundangnya makan siang, dia setuju tanpa ragu, tanpa menyadari bahwa dia sedang jatuh ke dalam jebakan. Tak lama kemudian, pria itu menerima telepon dan meminta Mary untuk membungkus kalung tersebut. Mary melakukannya tanpa curiga. Lalu pria itu berbohong, mengatakan bahwa uang tunai ada di mobilnya dan meminta Mary ikut dengannya sambil membawa kalung itu. Mary dengan senang hati berjalan keluar, mengira ini adalah kencan romantis. Namun pria itu tiba-tiba merampas kalung itu dan melarikan diri. Mary panik, tidak tahu harus berbuat apa, dan hanya bisa menendang kaleng di tanah karena marah. Malam harinya, pemilik toko kembali dan melihat bahwa kalung telah terjual. Dia memuji Mary karena berhasil menjualnya, tetapi Mary terlihat sedih dan berkata pelan, "Kalungnya telah dicuri." Sang pemilik toko segera memeriksa rekaman CCTV, namun tidak ada tanda-tanda perampokan. Sebaliknya, video menunjukkan Mary sendiri yang memberikan kalung itu kepada pria tersebut dan berjalan keluar bersamanya. Bagi pemilik toko, itu terlihat seperti Mary yang mencuri. Dengan panik, Mary mencoba menjelaskan, tetapi pemilik toko kecewa dan meminta Mary mengembalikan kalung itu. Mary menangis dan mengatakan bahwa dia tidak mengambilnya. Tiba-tiba George kembali. Dia menghentikan percakapan mereka dan menunjukkan rekaman kamera dari luar toko yang membuktikan bahwa Mary adalah korban penipuan. Melihat semua itu, pemilik toko menyadari bahwa dia telah salah paham dan menghela napas lega. George kemudian mengeluarkan kartu identitasnya. Ternyata dia adalah kepala kantor polisi. Ia datang ke toko hari itu untuk membeli hadiah bagi istrinya. Mary merasa bersalah dan meminta maaf dengan suara pelan, mengatakan bahwa kalung itu telah dicuri. Namun George tersenyum, mengeluarkan sebuah kalung dari sakunya dan meletakkannya di depan Mary.